Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Ekonomi Islam. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah Tafsir Muamalah dengan dosen pengampu Andi Sulfikar Darussalam MSI MHU AWP. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 anggota. Saya pribadi atas nama Santi dengan NIM 901121056 dan Idris Kadir dengan NIM 901121061. Kami akan membahas tentang ayat Al-Quran hukum larangan riba. Baiklah, simak video dari kami. Itu hukum larangan riba. Secara bahasa artinya tambahan atau ziyadah, atau berarti tumbuh dan membesar. Riba atau suri adalah melebihkan keuntungan atau harta dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, atau riba fadil, atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjaman sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat, atau riba nasi'ah. Secara terminologi fikih, tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abdul bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Ulama fikih sepakat menyatakan muamalah dengan cara riba itu hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130, Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, dan hadis Rasulullah SAW melaknat para pemakam riba yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba dan para penulisnya. Ayat yang membangun hukum larangan riba dalam ekonomi dan bisnis. Surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turaiduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun. Suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Makna segala kegiatan utang piutang yang menarik keuntungan baik dalam transaksi dan menjalin hubungan persaudaraan tanpa mengharap imbalan dan mencolek orang lain, karena Allah tidak merelakan hal tersebut berkembang di tengah masyarakat sebagaimana yang terjadi pada era jahiliyah dan awal Islam di kalangan suku Taki dan Quraisy. Yang kedua yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi wa aksihimur riba wa qadanuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum azaban alima.
yang artinya dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksaan yang pedih. Kata kunci yang membangun dalam Quran surah An-Nisa ayat 161 yaitu wa aklihim amwalan nasi bil batili, yang dimana bermakna kegiatan riba termasuk kegiatan yang salim, kufur, dan memakan harta secara batil karena ia mengambil harta seseorang tanpa ada imbalan atau keuntungan bagi orang lain. Ayat ini membangun persepsi bahwa kegiatan riba termasuk kegiatan yang salim, kufur, dan memakan harta secara batil karena ia mengambil harta seseorang tanpa ada imbalan atau keuntungan orang lain. Yang ketiga yaitu Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ada'afam muda'afatan wattaqullahu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kata kunci yang terdapat pada surah Al-Imran ayat 130 yaitu ada afamu da'afatahu. Riba memiliki karakteristik terus berlipat ganda seiring bertambahnya waktu. Ayat turun pada hari Uhud setelah masyarakat diberi pendidikan sejarah dan seiring dengan kapasitas perekonomian yang semakin meningkat, turunlah ayat ini yang mengharamkan riba bersifat berlipat ganda. Kandungan hukum ayat-ayat yang membangun hukum larangan riba dalam ekonomi dan bisnis. Fiqh al-ayat. Menurut Abdullah Said, larangan riba sebagaimana termuat dalam Al-Quran telah didahului bentuk-bentuk larangan yang lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada saat itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Di dalam Al-Quran sangat menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya. Kesimpulan dari pemaparan materi tadi ialah hikmah yang terkandung di balik pengharaman riba, yaitu riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta seorang muslim yang mengambil kelebihan tanpa adanya pertukaran atau pergantian. Riba berdampak buruk terhadap fakir miskin karena pada umumnya yang kaya yang meminjamkan uang sedangkan si miskin yang meminjam uang. Riba mengakibatkan keputusannya nilai luhur kebaikan yang ada dalam pinjam-meminjam, dan riba mengakibatkan keterbengkalai dan mandulnya pencarian rezeki perniagaan, keterampilan, dan industri. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan disinilah harus berhenti mengambil harta riba. Orang yang mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.